pendidikan S1 di Teknik Elektro ITB. Ngambil diploma 1 vokasi jurusan kitchen. Gue lulus S1, double degree di UI dan di Deakin University. Aku kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Hubungan Internasional. Menurut gue sendiri sebenarnya itu berjalan kesinambungan sejatuhnya. Pasti dua-duanya penting, cuma gue lebih prefer pengalaman gitu. Menurut gue dua-duanya itu penting dan dua-duanya itu mahal. Pribadi tuh lebih penting pengalaman, tapi kalau pengalaman gak ada ilmu juga gak jalan. Jadi menurut aku harus balance sih. Di real life-nya banyak banget teori-teori yang tidak sesuai sama di lapangannya gitu. Karena di teori itu kan banyak yang disederhanain, kalau di lapangan tuh real gitu apa yang kita lakuin. Untuk ilmu sih yang penting basic, lo ngerti apa dasar lo gitu, lo ngerti apa yang lo jalanin, lo ngerti apa yang lo pelajari gitu. Ketika lo udah ngerti itu, tingkatan selanjutnya itu bakal lebih gampang gitu dan bakal kebentuk dari pengalaman itu sih. Maka dari itu menurut gue saat lo punya ilmu dan lo punya pengalaman, make sure lo baginya ke orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi jangan selalu jadi orang yang ibaratkan banyak ngomong tapi sebenarnya kosong. Kayak misalnya aku tuh ngerasa aku punya ilmu apa, terus aku bakal fokusin itu ke pengalaman yang aku ambil. Misalnya aku ngerasa aku punya ilmu di bidang fashion misalnya, terus aku ngambil pengalaman untuk kayak coba deh kayaknya bikin online shop gitu-gitu. Jadi kayak sejalan. Kerja keras. Ya gitulah. Time management pasti. Jangan pernah capek untuk belajar. Mau nyoba sih. Dan di situ gue belajar kalau pengen sukses tuh ya nggak gampang gitu. Lo harus struggle, lo harus ngelakuin yang ada di hadapan lo dengan sebaik mungkin. Yang pertama, kerja keras. Karena manusia kodratnya itu nggak akan pernah berhenti untuk belajar sebenarnya. Jadi saat momen lo udah capek untuk kayak udahlah gue nggak mau mempelajari apapun, lo bakal kehilangan banyak hal gitu. Ngilangin gengsi sama malu buat kayak kenalan sama orang, buat dengerin orang, kayak tanpa mandang dia tuh siapa. Karena setiap orang tuh punya pengalaman masing-masing yang berharga gitu untuk di-sharing gitu loh. Dan ternyata ngaruh banget ngobrol sama banyak orang tuh. Especially di Indonesia menurut gue perlu. Menurut gue pribadi, untuk memiliki pendidikan itu sangat amatlah penting. Majority perusahaan itu pasti nerimanya yang punya gelar baik itu sarjana dan lain sebagainya. Itu jujur gue di sekolah nggak terlalu suka apa, dan kuliah pun sebenarnya penting ketika lo ngerasa butuh gitu. Penting ketika lo ngerasa mau buat belajar itu gitu. Tapi ketika lo kuliah hanya semata-mata tentang gengsi ataupun kuliahnya yang karena semata-mata tuntutan gitu, itu nggak banget sih gitu. Karena sebenarnya banyak yang bisa kita pelajarin sebenarnya dari berpendidikan. Kayak lo bisa menjadi orang yang lebih socially aware. You can also kayak become a very well educated person dari lo berpendidikan gitu. Pribadi gue setuju, emang banyak banget hal yang bakal kita pelajarin dari di luar kita berpendidikan secara akademikal ya. Gue setuju karena gue adalah orang yang belajar banyak dari lingkungan gue atau dari orang lain. Kalau menurut gue sendiri setuju. Tapi kalau misalkan as general itu balik lagi ke orangnya. Setuju banget. Karena bisa dibilang 70% sifat, sikap, dan aku sekarang itu terbentuk dari luar sekolah, bukan dari sekolah. Tapi untuk pendidikan akademis itu sendiri banyaklah maksudnya yang harus kita tahu mengenai sejarah, mengenai cara bahasa matematika, ataupun hal-hal lain gitu yang benar-benar sebenarnya substansial buat kita pahami juga. Kadang menurut gue kita nggak mesti mendalami itu banget, tapi at least to have a knowledge about it, it's actually a good thing. %70% iya, tapi 30% tidak. Kalau menurut gue bukan. Pendidikan orang itu bakal terlihat dari tata keramanya. Menurut gue, pinter itu adalah dimana saat lo bisa have your own perception towards the world, atau about life, atau about the things that you do every single day. Bukan. Lihat dari cara dia menyikapi masalah hidupnya dan struggle hidupnya. Kayak langkah-langkah yang diambil di hidupnya gitu loh. Itu nggak bisa dipelajarin di buku. Balik lagi di Indonesia, ketika lo punya strata yang lebih tinggi, dalam artian misalkan lo lulusan S1, S2, S3, orang atau masyarakat akan mencap lo, oh lo orang pintar gitu. Itu yang itu bakal terlihat jelas mana orang berpendidikan mana enggak, karena mereka bakal tahu
kapan dia memposisikan dia sebagai apa gitu. Itu menurut gue orang berpendidikan tuh yang kayak gitu tuh. Nah kan ya lo boleh lah kelihatan nakal gitu, as long itu lo sama teman-teman lo dan teman-teman lo juga tidak terganggu dengan hal itu gitu. Lo orang berpendidikan coy. Tapi ketika lo misalkan nunjukin kalau lo tuh apa ya, nakal gitu ya, ataupun kayak lo tuh bangga dengan hal itu depan keluarga lo, kan kayak tolol gitu kan. Of course ya. Membebani sekali kalau menurut gua, sangat membebani. Menurut gue sendiri tuntutan seperti itu memang rada membatasi ya, membatasi banyak orang untuk merasa percaya diri sama pilihan mereka sendiri. For me yes. Menurut gua harus dihapuskan, tapi itu sudah mengakar di masyarakat sih. Untuk kulturnya sendiri menurut gue harus dihilangin sih. Cuma karena sulitnya menghilangkan kultur itu gitu, apalagi di kalangan keluarga dan teman-teman dan kerabat apapun itu, paling penting itu dari diri lo sendiri sih. Menurut gue harusnya semua orang dibebaskan aja gitu, lo mau kuliah di mana aja sesuai dengan keinginan lo, nggak masalah, karena itu lo yang punya kuasa untuk lo pengen belajar sesuatu. Menurut gue institusi ternama tuh cuman perihal gengsi sama reputasi aja sih. Lo cuma bisa flex it kayak ke orang-orang kayak gue kuliah di sini, gue sekolah di sini dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya gak semua orang yang kuliah di institusi ternama itu sepinter orang-orang yang mungkin kuliahnya biasa-biasa aja gitu. Membuat hidup gua jauh lebih baik juga sih, nggak jadi membatasi sih kalau buat gua pribadi. Sedikit sih, cuma nggak terlalu, nggak separah itu. Beberapa waktu yang lalu mungkin iya ya, karena dari keluarga sendiri emang mereka menuntut gue untuk menjadi cewek yang berpendidikan tinggi gitu. Lo udah ngobrol sama orang tua gue yang kayak, gue ngasih tahu apa tujuan gue gitu, gue mau kasih tahu apa plan gue gitu, dan mereka ngasih tahu apa keinginan mereka ke gue gitu. Dan kadang mungkin menurut gue tuntutannya itu nggak sesuai dengan apa yang gue suka dan apa yang gue mau gitu, dan kadang itu yang menjadi pembatas buat gue. Tapi kalau dibilang kayak lo harus sekolah dan lain-lain, gue tidak merasa itu membatasi gue. Justru dengan gue bersekolah, gue berpendidikan, itu membuat gue mempelajari banyak hal-hal yang sebelumnya gue nggak tahu gitu. Jadi pas aku SMA tuh aku pengen banget jadi fashion designer. Sebenarnya cita-cita aku tuh di bidang fashion, tapi papa aku tuh masih yang pemikirannya awam gitu loh. Dia bilang kayak fashion Indonesia enggak deh gitu. Kayaknya itu bukan something to be proud of gitu loh. Akhirnya kayak tapi pilihan aku juga sih, akhirnya aku banting setir buat kayak oh ya udah kayaknya aku masuk UI aja. Padahal sebenarnya hati aku pengennya Esmo, cuma orang kan memandang rendah fashion gitu-gitu loh. Kurang ngikuti zaman sih. Sebenarnya banyak ya kalau misalnya kita mau ngomongin sistem pendidikan di Indonesia, karena gue udah sempat kuliah juga di luar negeri dan gue udah bisa merasakan lah perbedaan dari sistemnya itu sendiri. Masih banyak banget yang perlu kayak dibenerin gitu loh. Indonesia sekarang udah mulai ketinggalan. Indonesia harus punya kurikulum dan roadmap yang baru untuk masyarakatnya, mulai dari jenjang mungkin SD sampai SMA hingga kuliah. Gue harap sih untuk pemerintah sendiri nggak terlalu banyak neko-neko lah gitu, nggak usah bikin ribet atau kayak gimana gitu lah. Nyerahin aja lo untuk urusan, percayain aja lo untuk urusan sekolah itu ke tangan yayasan, karena kita yang ngerti apa sih tentang kondisi sekolah dan kondisi murid-murid di sana. Jadi setidaknya kalau misalnya tidak bisa membantu, jangan membebani, itu aja. Penting untuk ngajarin tentang etika, moral, manners, apapun itu gitu, yang di luar konteks teori ataupun bahasa-bahasa akademis lah gitu ya. Menurut gue penting banget untuk memupuk itu semua, karena gue ngerasa kita tuh terlalu bonded to our culture, dimana yang kayak semua itu tuh nggak penting. Yang penting lo bakal jadi pekerja suatu saat dengan ilmu-ilmu yang sudah lo dapat dari sekolah gitu. Dan menurut gue tuh nggak adil, kayak masih banyak hal yang bisa kita pelajari di sekolah juga gitu. Lebih menghargai setiap pilihan orang aja sih, karena nggak semua orang tuh bisa kayak matematika, nggak semua orang bisa fisika. Terus kayak bukan berarti orang yang nggak bisa matematika tuh bodoh gitu loh. Dari dosen gua sih sebenarnya di TB. Kalau pendidikan kayaknya nggak tahu sih, cuma life lesson kali ya, pelajaran hidup kali ya. Waktu itu pernah ada yang bilang sebenarnya ini tidak related dengan pendidikan, tapi gue bisa mengimplementasikan itu ke pendidikan ya. Nggak tahu sih ini motivasi apa-apa. Cuman dari kata papa aku sih, kalau misalnya masih muda, banyakin banget temen. Harus tetap semangat, jangan mau kalah sama orang luar, karena orang Indonesia juga gak kalah pintar kok sama orang luar. Strip Engineer Syarif Hidayat. Oh, gak tahu itu berharga sebelum lo kehilangan itu.
kita tuh bisa mati 2 kali. Pertama, lo mati karena emang umur lo udah gak seharusnya lagi ada di dunia ini. Kedua adalah lo mati di saat orang-orang di sekitar lo udah gak pernah nyebut nama lo lagi saat lo udah mati di pertama kali itu. Capek. Karena capek pasti. Pengalaman yang bisa kalian ambil adalah cari duit itu susah. Menyenangkan sih. Ternyata kuliah tuh gak segampang kayak SMA tuh tinggal cari di Brainly, Kompas. Ternyata tuh kuliah tuh kayak setiap aku ngelakuin hal yang gampang tuh kayak nggak mungkin ini segampang ini. Kayak you can fall in love with the subject, you can hate it so much, you can have feelings towards everything that you're doing gitu while you're studying. Yang kedua, seneng karena gue bisa tahu dunia lebih luas tentang apa yang terjadi dan exactnya tuh seperti apa sih sebenarnya. Hargain waktu lo gitu. Pakai buat hal-hal yang ngerasa bikin diri lo senang dan bermanfaat buat diri lo sendiri gitu. Lakuin sesuatu yang emang lo pengen lakuin dari dulu. Maksudnya kayak, tapi lo nggak yakin, lakuin aja pas kuliah gitu. Karena kapan lagi kalau bukan pas sekarang. Cuman the most valuable lesson that I've received gitu ya sama gue kuliah adalah lo tuh bisa lo merubah dunia ini dengan ilmu yang lo punya sebenarnya. Asal lo tahu cara menggunakannya dengan baik dan benar. Kebanyakan orang mungkin punya ilmu, punya pengalaman, punya uang, they have the power, tapi mereka nggak pernah menggunakan itu untuk sesuatu yang baik. Jangan lemah lah. Gue rasa banget sama orang-orang yang kayak gue harus masuk PTN nih gitu. Gue terpacu sama orang lain gitu, terus yang kayak gue udah berusaha semaksimal mungkin terus gue ngerasa gue ngedown nih. Lo harus make sure lo bakal jadi orang yang selalu mau belajar. Banyak-banyakin teman. Jangan terlalu terpaku sama IPK. Apa sih gitu? Kenapa emang lo kalau misalkan lo nggak masuk PTN, nggak masuk perguruan tinggi yang lo omong-omongin ke orang lain gitu, yang lo bangga-banggakan, terus emang kenapa coy? Emang hidup lo berakhir, karir lo berakhir? Enggak. Jangan pernah insecure sama pendidikan lo sendiri. Jangan pernah ngeliat orang ke atas terus, karena masih selalu ada orang-orang di bawah lo gitu. That's why lo bakal selalu bisa ngeliat ke depan, dan itu ngeliat ke diri lo sendiri kalau lo bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi dengan apa yang lo punya.